Gue tuh dulu takut banget bikin konten. Seperti yang kalian bisa lihat, nggak bisa ngomong, bukan siapa-siapa. Kayaknya nggak mungkin lah gue bisa mendapatkan sesuatu dari dunia maya ini. Tapi akhirnya gue membulatkan diri untuk bikin 100 video dulu dalam 200 hari. Dan akhirnya gue mendapatkan momentum. Dan momentum tersebut gue pengen coba aplikasikan ke akun yang baru untuk membuktikan bahwa ini bukan suatu keberuntungan belaka. Dan akhirnya gue bikin suatu akun yang isinya tuh long form podcast. Yang kemarin itu bisa jadi top podcast nomor 1 di Indonesia. Dan akhirnya gue bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta lewat dunia maya ini. Seperti kalian bisa lihat, benar-benar plek-plek dari Google-nya langsung kasih kita AdSense sampai sekian. Dan kalau misalnya gue bisa balik ke diri gue di 16 Desember 2020, gue bakal ngomongnya 9 hal ini. Pertama, lu harus tahu yang namanya the spotlight effect. Orang tuh kagak peduli sama lu. Gue yakin di sini mau mulai konten bisa relate sama ini. Kalian bikin konten, kalian bikin video, kalian ngomong, kalian berasa, aduh kok gue punya muka aneh, gue punya rambut menggelintir. Banyak banget kan dinamika di otaknya kalian kayak seakan-akan kayak menakutkan gitu bikin konten. Padahal ngomong apa adanya, gak ada yang peduli guys. Itu adalah lu punya kecemasan di otak lu yang akhirnya berpikir bahwa orang-orang peduli. Pada umumnya gue kasih tahu ada dua kubu. Pertama adalah yang kenal sama lu, yang cuma berasa kayak oke, itu yang kenal sama lu, atau yang gak kenal sama lu. Dia klik, abis itu dia berasa, oke, gak suka, ya udah move on. Cuma ada dua kubu itu, dan dua-duanya jujur aja kagak peduli guys sama lu. Dan membuat kalian kagak tahu, gue mulai YouTube itu bisa dibilangin udah keburu tua. Jadi gue makin overthinking tuh kan ya. Kayak, aduh, yang bener aja, masa umur segini, udah berkeluarga segala macam, masa gue baru nge-YouTube gitu kan ya. Nanti dia ngomongin apa gitu kan. Tapi ternyata kagak ada guys. Jadi buat kalian di sini yang berpikir bahwa kalian itu harus keren lah segala macam, percaya sama gue guys. Itu cuma ada di pikiran lu. Lanjut gue bakal ngomongin ke dia adalah lu harus bisa bikin sistem secepatnya. Jadi kesalahan konten kreator pemula ataupun YouTuber ataupun TikTokers ataupun Instagramers pada umumnya dia tuh bergerak berdasarkan mood. Jadi pas lagi mood aja dia itu melakukan suatu karya, pencet recordnya. Tapi kalau misalkan kalian nunggu mood, yes mungkin kalian pas lagi produksinya kalian berasa enak banget nih ya, mood banget nih. Tapi begitu ada outputnya hasilnya mendadak jelek, wah mood kalian hancur. Probabilitas kalian untuk pencet lagi walaupun moodnya datang sangat rendah. Tapi kalau misalkan kalian bisa detach, kalau misalkan kalian bisa membagi diri kalian dengan moodnya kalian, itu baru namanya sistem. Kalian harus bisa bikin jam kerja. Di konteksnya gue dulu itu gue mikirnya tuh gue bikin YouTube tuh seminggu sekali. Tapi gue tahu pas gue ngomong seminggu sekali itu kan sangat abstrak ya. Seminggu sekali juga kagak tahu kapan. Karena kagak tahu kapannya akhirnya gue bisa aja nunggu mood. Jadi yang bakal gue lakukan adalah gue harus bikin jam kerjanya dahulu. Jam kerja untuk gue mulai produksi YouTube tuh jam berapa. Abis itu gue ngedit YouTube tuh jam berapa juga. Jadi ada sistemnya. Dan sistemnya tersebut pun harus terukur. Outputnya apa? Contoh di koneksi gue 2 hari sekali upload YouTube. Di poin berikutnya gue mau kasih tahu ke diri gue bahwa lu kagak usah sok ide mikirin videonya tentang apa. Lu harus mikirin dari title sama thumbnailnya dan hooknya. Udah 3 komponen itu. Lu kagak usah mikirin videonya isinya tentang Podomoro teknik lah, Eat the Frog lah. Jangan guys. Justru lu fokus terhadap titlenya mau apa ya. Apa sih yang orang mungkin pencet, terutama kalau misalnya kita yang bukan siapa-siapa. Karena kalau misalnya kita yang bukan siapa-siapa, pada umumnya berarti orang tuh kagak peduli sama subjektivitasnya. Kayak kalian di sini, probabilitas dari kalian nonton video ini bukan karena Agus Leo Halim, tapi karena kalian melihat judul dan thumbnail yang algoritma kasih ke kalian, yang menurut algoritma tersebut kalian itu bisa cocok. Bukan karena subjektivitasnya guys. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah fokus ke satu niche, contoh niche-nya itu perumahan. Kalian harus pikirin kalau misalkan orang-orang yang pengen lihat konten-konten rumah, kira-kira thumbnailnya seperti apa sih? Title-nya seperti apa sih? Jangan mikirin isi videonya, justru fokus dari title and thumbnailnya dahulu dan abis itu baru hook. Lalu kalian harus melakukan yang namanya the scientific approach. Jadi karena dunia perkontenan ini sangat identik sama dunia kreatif, di mana pada umumnya orang-orang itu mengkategorikan dirinya sebagai seniman. Jadi kadang-kadang suka ke distorsi, semuanya juga dinilai harus seniman. Bagus atau enggaknya itu sangat subjektif kan. Kalian tuh pendekatan tuh harus kayak scientist, ilmuwan, di mana kalian harus observasi dari semua konten kalian yang paling bagus itu, kira-kira konten yang paling mana secara objektif. Kan ada dong angkanya terhadap kita ngomongin numbersnya lah, berapa banyak orang yang nonton sampai habis. Itu semua kan kalian bisa cek datanya kan. Dari thumbnail pun kalian tuh bisa cek juga kira-kira tuh orang tuh kalau ngeklik video gue di channelnya gue, kira-kira suka thumbnail seperti apa sih. Kalian bisa objektifikasi itu semua. Dulu itu, dan gue yakin kalian di sini banyak yang bisa relate, kadang-kadang baperan. Aduh, masa konten gue ini udah sebagus ini kok nggak ada yang nonton sih? Karena kalian berpikir secara mood tuh, secara seniman. Tapi kalian kagak bergerak berdasarkan data masyarakat, data pasar, ngelihat videonya kalian seperti apa. Jadi kalian harus melakukan pendekatan secara ilmuwan di mana kalian observasi datanya, terus kalian ambil suatu benang merah terhadap kira-kira apa yang bisa kalian improve, dan kalian improve secara objektif tanpa mengandalkan mood. Berikutnya ini paling penting nih.
Kalau misalnya gue bisa ketemu sama diri gue di 16 Desember 2020, gue bakal bilang satu-satunya matriks yang lu butuh tahu adalah yang namanya retention rate, dimana seberapa lama orang konsumsi kontennya lu. Semakin lama orang konsumsi konten lu, bahkan sampai habis, probabilitas lu untuk bisa sukses di industri kreatif juga semakin tinggi. Sesimpel itu. Nggak usah mikirin A, B, C, D, F, G, algoritma berubah, itu semua tanda kutip cerita fiktif. Karena kita mikirin secara logika kita aja kan. Kalau misalnya kita yang ngedesain platform-platform ini, apa sih yang kita mau lakuin? Kita pengen makin banyak users kan di platformnya kita kan. Dan untuk bisa bikin orang-orang makin banyak di platformnya kita butuh konten-konten yang berkualitas. Tapi konten-konten berkualitas ini sangat subjektif kan. Gimana caranya mereka bisa mengobjektifikasi ini semua dengan angka, dimana seberapa banyak orang nonton konten tersebut itu masih belum cukup. Untuk bisa lebih objektif lagi, seberapa banyak orang nonton konten tersebut sampai habis, itu benar-benar objektif banget. Jadi buat pendekatan gue lebih scientific lagi, gue pokoknya fokus di situ. Dari konten-konten yang viewsnya tinggi, gue pikirin tuh kira-kira orang tuh mulai lelah nontonnya tuh di detik berapa sih, di menit ke berapa sih. Gimana caranya di menit ini gue bisa bikin orang tuh nonton lebih lama lagi. Kira-kira kata-kata apa yang gue pakai, kira-kira visual hook apa yang gue pakai. Berikutnya adalah effort, dimana kita tahu ada yang namanya 80-20 principles. Dikasih tahu bahwa kita punya effort pada umumnya yang menghasilkan 80% dari kita punya result adalah 20% dari effortnya kita. Jadi bikin konten itu kan sesuatu yang sangat panjang ya prosesnya. Kita bisa ngomongin dari ideationnya, dari scriptingnya, dari produksinya, dari editingnya, dari publishingnya, dari analyticsnya. Kayak banyak banget kan dinamikanya kan. Gue berani komentar, pastiin effort tuh tinggi banget. 20% dari effort lu pada tuh yang bener-bener kayak lu pada harus fokus gila-gilaan di hook. Karena itu menurut gue itu sesuatu yang sangat-sangat masuk di akal, sangat rasional, tapi kagak banyak orang yang nerapin. Kagak ada gunanya lu bikin video 10 menit, videonya tuh keren yang ampun, tapi 1 menit video pertamanya lu pada orang-orang tuh udah bosen. Jadi lu harus bisa pastiin 1 menit video ini lu tuh effort gila-gilaan. Apa yang bikin bisa 1 menit itu orang-orang itu pengen ikutan di journey-nya lu. Contoh di video ini, lu pikirin deh, kenapa si Agus bikin 1 menit videonya itu pertama seperti itu. Dan vice versa juga kalau misalkan akhirnya konten ini flop, gue harus mikirin kira-kira 1 menit pertamanya harus seperti apa untuk orang itu bisa mau masuk ke poinnya gue. Jadi 80-20 rules itu kagak cuma dalam konteks kalian itu mencari video winning kontennya kalian, tapi juga di dalam konteks effortnya kalian, dari sistemnya kalian, dari aktivitasnya kalian. Kalian cari 20% yang kalian bener-bener kagak bisa delegasin. Itu bener-bener harus kalian kerjain, kalian fokus di sana. Berikutnya adalah kuantitas bikin kualitas. Ini umum banget nih, apalagi kita ngomongin dunia perkontenan, makin sekarang supply-nya makin banyak kan ya. Kalau ngomongin hukum ekonomi, permintaan dan penawaran, semakin banyak supply, ya orang bingung kan kayak gimana caranya gue itu bisa kelihatan dari sekian banyak lautan manusia. Jadi orang tuh selalu pikirin, oh berarti kualitas gue harus dinaikin. Pada umumnya orang ngomong kualitas dinaikin, oh ya udah kualitas dinaikin. Contohnya gear, lighting, segala macam. Tapi kita tahu semua tuh hanya kosmetik, nice to have. Gue berani komentar, lu kagak bisa nyampe kualitas tanpa ada kuantitas. Jam terbang itu kagak bohong guys. Jadi buat kalian di sini viewsnya masih rendah segala macam, lu harus pikirin, ini adalah jam terbangnya kalian. Ada alasan kenapa gue punya studi kasus ini 100 video dahulu. Karena gue berasa 100 video itu udah cukup sample size-nya untuk gue tahu gue tuh bisa melakukan sesuatu di industri kreatif ini atau kagak. Karena menurut gue menempa sampai 100 video itu udah cukup jam terbangnya. Lu bakal ketemu kualitasnya, lu bakal tahu kualitas apa yang bisa kita naikkan. Jadi gue bakal kasih tahu ke diri gue bahwa lu nggak usah ke distorsi lah terhadap kamera harus bagus lah, lighting harus bagus lah. Jangan ke distorsi itu semua. Fokus ke kuantitas lu yang nanti akan membawa lu ke kualitas lu. Kalau misalnya lu memakai namanya scientific approach. Berikutnya adalah lu harus pakai lu punya unfair advantage. Apa keterampilan dalam diri lu yang kagak fair karena cuma lu doang yang lu tahu. Pakai itu. Yang bahasa simpelnya pakai privilege lu. Gua kagak tahu privilege lu apa guys. Tapi lu harus pakai. Contohnya apa ya bro ya? Contohnya pas awal-awal gue bikin YouTube ini, gue emang sengaja bikin studi kasus kan. Gue bukan siapa-siapa, shot gue gitu-gitu aja, ngebahas sesuatu yang sangat-sangat gado-gado, dari baca buku, negosiasi dengan klien, bahkan ngedit foto aja gue ngomongin guys di YouTube. Gak ada giveaway, gak ada collab. Emang sengaja gue itu bikin itu studi kasus buat benar-benar konkret gitu. Tapi kalau misalnya gue bisa ngobrol, gue kasih tahu, lu harus pakai lu punya unfair advantage. Contoh kalau misalnya lu punya background di Excel, ya udah fokus aja di Excel gitu. Jangan so idealis bahwa gue nggak mau pakai, gue punya privilege gitu kan. Karena gue tahu ego lu kalian pasti gue berasa seperti itu kan, kayak gue berasa cringe bro, masa gue pakai privilege-nya gue gitu kan ya. Justru jangan malu guys. Poinnya adalah gimana caranya kalian itu bisa jadi suatu sapi ungu di antara sapi-sapi lainnya. Sebegitu banyak supply-nya, kalian harus bisa beda. Nah, untuk jadi beda, kalian harus menggunakan kalian
punya unfair advantage. Kalian jago ngomong kah? Kalian jago ngedit kah? Kalian jago Excel kah? Kalian jago negosiasi kah? Apa tuh yang bisa bikin kalian itu stand out? Apa yang bisa bikin kalian tuh jadi kayak sapi ungu? Terakhir, lihat ini sebagai bisnis. Ini tuh industri. Lu harus bisa lihat gimana caranya air ini berjalan sampai akhirnya terjadi suatu video. Jadi lu udah ke breakdown, oh ternyata ada yang namanya aktivitas ideation. Ternyata ada aktivitas namanya tuh scripting. Ada aktivitas yang namanya tuh pre-production, ada aktivitas yang namanya production, ada aktivitas yang namanya editing, ada aktivitas yang namanya analytics. Dengan lu ngeliat ini semua sebagai aktivitas-aktivitas tersendiri, lu jadi tahu ke depannya kira-kira untuk ini jadi suatu bisnis, kayak orang-orang apa sih yang gue butuhin. Karena kalau misalnya lu gado-gado terus, kayak lu mikirin, udahlah gue pokoknya comot-comot orang yang sifatnya itu bisa semuanya. Bagus, bener, tapi lu jadi kagak tahu lu punya kelemahan tuh di mana. Dimana pada umumnya orang-orang yang nonton video gue ini, pasti gue yakin kelemahan kalian adalah editing. Nah, untuk kalian yang seperti itu, udah hire editor aja. Dibandingin kalian itu fokus ke hal-hal yang kalian itu kagak jago, tapi akhirnya kalian kedistorsi sama hal-hal yang kalian jago. Jadi buat kalian yang punya budget, gue punya rekomendasi, udah hire aja editor. Jadi kalian tuh harus bisa ngeliat ini secara makro dan pikirin ini dari sisi bisnisnya. Gimana caranya roda konten gue bisa lebih cepat lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Karena kesalahan YouTuber pemula atau konten creator pemula adalah udah pokoknya gue gado-gado aja, apapun gue kerjain sendiri. Tapi kalau misalnya lu ngelakuin itu semua sendiri-sendiri, yes, mungkin lu punya rasa seniman itu membara dan kuat, kayak happy banget. Gue ngerti, tapi akhirnya menurut gue bikin lu jadi gampang burn out. So itu adalah beberapa hal yang menurut gue bakal gue ngomongin ke diri gue di 16 Desember 2020, ataupun kalian-kalian di sini yang pemula, menurut gue sangat relevan. Dan kenapa gue share ini semua, karena gue lihat antusias terhadap dunia kreatif ini semakin tinggi, apalagi dengan fakta bahwa kalian itu bisa mendapatkan sesuatu yang cukup signifikan. Buat kalian yang pengen tahu kenapa algoritma YouTube itu gampang banget, kalian bisa cek video gue sebelumnya, dan nextnya video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Apakah kalian itu pengen gue nge-breakdown lagi gimana cara produksi podcastnya, gimana cara nentuin niche-nya, apa tuh yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan di dunia kreatif ini. Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.